Masyaallah muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Raya Kota Pekanbaru yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, dan alhamdulillah pada subuh hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan salat subuh berjamaah ini adalah bagian dari rasa syukur kita atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kemudian salat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan apa yang kita salawat dan salamkan kepada Rasulullah merupakan bagian dari doa untuk diri kita sendiri juga, agar kita dimasukkan oleh Allah di hari kiamat dalam golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas masalah sabar, karena ini judul kita masih dalam kategori as-sabru was-syukru, sabar dan syukur. Jadi di kalimat sabar ini dalam arti adalah menahan diri untuk al-wuquf 'alal bala bi husnil adab. Sabar itu adalah menahan diri ketika datangnya musibah itu dengan adab terbaik. Jadi tidak mengumpat. Nah, itu dia sabar. Kemudian kemarin dah kita coba juga memahami syukur. Syukur itu as-sana 'alal mun'im bima aulakahu min ma'ruf, yaitu syukur itu adalah memuji yang memberikan nikmat dengan memakainya dengan cara-cara yang ma'ruf. Jadi kalau Allah memberikan kita kendaraan, Allah memberikan kita rezeki, lalu bisa membeli kendaraan, lalu kendaraan itu kita bawa ke masjid, nah itu syukur itu. Tapi kalau Allah berikan kita kekayaan, lalu kita dapat beli kendaraan, lalu kendaraan itu parkir di diskotik, atau ingkar namanya. Ya, itu aja, dia mudah aja sebenarnya mengartikannya. Jadi syukur itu memakai nikmat-nikmat Allah untuk taat kepadanya. Jadi kalau sudah memakai nikmat Allah, lalu memakai segala cara untuk mendapatkan kedudukan dunia, itu tidak bersyukur itu. Sebenarnya apa yang dikatakan Pak Rizal tadi, tak payah juga mengukurnya. Kalau tak pernah sholat subuh ke masjid berjamaah, jangan ngajukan diri jadi ketua masjid, itu tidak bersyukur juga namanya itu. Ya. Jadi kalau menjadi ketua masjid itu jangan sekali 5 tahun, lalu ketika orang pemilihan kena mentang-mentang punya duit, lalu suruh orang memilih dia pakai duit, itu tidak bersyukur itu. Akhirnya nanti tak akan ada baik. Ya, jadi saya klarifikasi sekalian. Kemarin memang kawan-kawan menganjurkan saya untuk maju jadi calon. Sudah saya pikir-pikir, awak setiap hari mengaji, ad-dunya jifa, dunia ini bangkai, maka barang siapa yang berebut untuk mendapatkan bangkai itu fahuwa kilabun, dia adalah anjing-anjing lapar. Terbayang saya, anda salah. Ada orangnya di situ gitu kan. Maksudnya dah ada orang-orang tertentu di situ. Tapi saya ingatkan lagi, ini masjid. Kalau kita mau masjid manapun, kalau kita ingin menjadi ketua lalu memakai cara-cara pemilihan umum itu yang tak betul itu, Allah akan tarik kebaikan-kebaikan itu. Keberkahan itu ditarik oleh Allah. Ya. Apalagi kalau di dalamnya, kemarin kan khutbah Jumat dah saya sampaikan juga, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi fahkumu bil adli. Ya,
Innallaha ni'ma ya'izuhum bihi innallaha kana sami'an basira. Itu maknanya tajam sekali itu. Sesungguhnya Allah ya, menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat itu kepada yang berhak menerimanya. Jadi kalau kita ada kurang-kurang sadar, saya pun sadar, saya tak tinggal di Senaplan sini, lalu ngapain aku maju menjadi ketua, ya kan? Kadang-kadang dengan keterbatasan saya punya tugas juga di Siak, nanti keteteran, marah Allah. Itu yang saya pikirkan. Kemudian apa yang kita buat di atas masjid ini kan kita pertanggungjawabkan semuanya di akhirat. Kan ini persoalannya gitu. Jangan nanti gara-gara kita menyalah di masjid ini, sakaratul maut kita habis-habisan gitu ya. Umur ini tidak lama. Apalagi model saya sekarang 55 tahun. Kalau ngikut umur Nabi 8 tahun lagi. Itu kalau ngikut umur Nabi. Kalau di bawah itu siapa yang tahu? Siapa yang menjamin kita bisa hidup besok pagi? Makanya dalam kalimat itu, iza amsayta fala tantazirul sabah wa iza asbahta fala tantazirul masa. Jika kamu berada di subuh hari ini, jangan menunggu sore untuk berbuat baik. Berbuat baik aja lah. Nah, ada kesempatan berbuat baik. Jika kamu berada di sore hari, jangan menunggu subuh untuk berbuat baik. Buat baik. Karena kita tak tahu matinya kapan. Ah, nanti lama lagi, umur aku masih 40. Iya kata kita. Memangnya kita berkawan dengan Lauhul Mahfud, tahu umur kita? Kan itu persoalan hidup itu. Ya. Masjid ini apalagi tempat suci, lalu dipakai cara-cara pemilihan dengan cara-cara Fir'aun. Oh, jadi Fir'aun gitu. Nah, itu saya ingatkan aja gitu. Maksudnya tidak usahlah kita teori sana, teori sini, teori sana. Duduk musyawarah, siapa kita tunjuk? Tunjuk nih, dah selesai. Ini berhari-hari habis energi untuk memilih pemilihan ketua saja. Lobby sana, lobby sini, macam mau duduk jadi presiden. Gajinya tidak ada sini ya. Apa yang mau dikejar? Tenar, karena ini masjid kota. Yang berhak dipuji itu Allah. Begitu kita masuk diungkapkan orang, aib kita habis, kita tenggelam semua ya. Ya kan? Itu kita bukan tak punya aib, semua kita punya aib, termasuk ini yang bicara nih, banyak aibnya. Ya, nanti kita bersaing-bersaing, dan tuh benci-membenci, dan tuh pakai kampanye pula. Kalau ini maju nanti habis duit, kalau ini maju nanti. Siapa kita menghukum orang? Itu dikatakan dalam kalimat itu, ya kan? Antu'addul amanati ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Wa iza hakamtum bainan nas, apabila kamu menghukum di antara manusia, maka berhukumlah, putuskanlah hukuman itu kepada manusia itu dengan cara adil. Jangan kebencianmu kepada seseorang itu membuat kamu tidak berbuat adil, ya. Karena kita benci dulu waktu kita sayang sama orang tuh tidak nampak aibnya. Ini oh mantap dia baik sama aku, baik sama jemaah, dia baik. Begitu sekarang bersaing, jangan itu. Kalau itu jadi ketua habis duit masjid nanti. Ini celaka kita ini. Nah, itu saya katakan tadi. Bahaya. Ini masjid. Jadi dia sumpah itu. Jangan main-main, ya kan? Masjid ini orang mukmin tuh yang harus dihindari itu sumpah dengan nama Allah, kemudian mubahalah. Kalau udah mubahalah itu jadi, yakinlah saya. Nah, karena kalau dua orang bermubahalah, falaknatullahi ala zalimin, Allah akan melaknat di antara dua ini siapa yang berbuat aniaya. Ya, kita tengok kejadian sekarang. Apa yang terjadi? Ya kan? Dulu bisa ketawa-tawa, sekarang terjadi pada dirinya kan, habis semuanya kan. Yang benar tetap benar, dia akan keluar dengan tawa, dia akan ini, selesai. Allah kalau sudah mau berbuat, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang yang kena hatinya dengan ayat ini itu orang-orang yang dekat masjid. Kalau orang yang jauh dari masjid tak termakan ayat ini. Itu innallaha ni'ma ya'izukum bih, sesungguhnya sudah banyak peringatan-peringatan Allah yang harus kita ambil, yang sudah menjadi peringatan sama kita. Ada banyak yang sebelumnya melakukan hal-hal yang sama, habis. Apalagi hanya sebuah kita menjadikan kita ini sosok kita menjadi seorang ketua masjid. Fir'aun aja habis, Qarun yang punya harta habis, yang punya jatuh cinta sampai gila, Qais tidak dapat dia sama Laila itu, jadi Majnun Laila dia. Nah, apa lagi proses? Kan 3 saja orang mabuk itu yang tidak bisa nasihati. Orang berpuasa itu tidak bisa dinasihati.
termasuk orang ambisi untuk berkuasa, itu nggak bisa lagi dinasihati itu, ya kan? Dia pakai segala cara itu. Kedua, kaya. Yang berkuasa itu siapa? Namrud, Fir'aun, apa lagi? Nah, Abu Jahal, Abu Lahab, siapa lagi? Habis. Yang kaya, Sa'labah, Qarun, selesai. Itu seharusnya sudah menjadi pelajaran bagi kita. Yang siapa lagi? Yang jatuh cinta, Qais. Dan itu ada laki-laki yang dikatakan oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, ya kan? Laki-laki itu mengejar perempuan yang dia cintai. Selesai. Wa man kana hijratu li imra'atin tusibuha. Barang siapa yang hijrah untuk mendapatkan perempuan yang dia kejar, dia dapat, kata Allah. Tapi selesai, binasa. Karena niat itu tidak kena Allah. Jadi tiga ini yang nggak bisa dinasihati nih. Berkuasa, punya harta, kaya, kemudian jatuh cinta, itu nggak bisa dinasihati, ya kan? Termasuk orang cinta dengan jabatan, nggak bisa dinasihati itu. Kita larang ke dukun tuh mantap Ustaz, paten tuh Ustaz, ya kan? Padahal yang dilakukan tuh musyrik. Nah, ini persoalan. Jadi kalau sudah begini, kita tidak termasuk dalam ahli syukri, kita tidak termasuk dari orang-orang yang bersyukur. Karena Allah memberikan kesempatan hidup bagi kita untuk senantiasa taat kepada Allah, bukan untuk menggunjing aib saudara-saudara kita, ya. Karena mungkin belum ada yang diberikan masalah dunia, sekarang dituangkan Allah. Nih dunia, berkelahi satu sahabat dengan sahabat yang lain, berkhianat dia. Tiga ciri-ciri orang-orang munafik itu apa? Apabila dia berkata, dusta. Apabila diberi amanah, khianat, ya kan? Apabila berjanji, mungkir. Nah, jangan masuk kita di yang tiga ini. Kalau masuk di yang tiga ini, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu nerakanya di bawah neraka orang musyrik dan orang kafir. Ini musyrik, ini kafir masih di atas tuh. Munafikina fid darkil asfal, di kerak-kerak neraka itu tempatnya. Allahu Akbar. Rasulullah itu yang sujud lama itu. Padahal kata Jibril, ya Rasulullah, itu neraka yang paling ringan. Siapa di tingkat yang ketujuh itu? Tujuh itu paling ringan. Pertama itu munafik, musyrik, kafir. Di situ dulu. Yahudi, Nasrani. Yang paling ringan itu tempat umatmu ya Rasulullah. Sujud berhari-hari Rasulullah memikirkan umatnya masuk neraka. Yang paling atas. Apalagi kita ngikut amalan orang munafik, kan gawat itu, ya kan? Wala na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Setiap takbir itu dua aja diucap. Wala na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Paham maksudnya itu? La ilaha illallah wahdah, Allah itu satu cuma esa. Sadaqa wa'dah, maha benar dengan janjinya. Wa hazama sadaqa wa'dah wa nasara abdah, dia menangkan hambanya yang betul-betul bersyukur kepadanya. Wa a'azza jundah, dia angkat tentara-tentaranya, dia angkat derajat tentara-tentaranya, kata Allah. Wa a'azza jundah wa hazamal ahzab, Allah habisi semua golongan-golongan itu kecuali golongan yang memang berserah diri kepada Allah. Gak yakin juga kita, takbir dibaca juga terus tapi tak pernah tahu maknanya. Ya kan? Allah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allah habisi, Allah naikkan satu aja. Itu yang kita baca dalam takbir. Lalu apa gunanya membaca itu kalau kita tidak yakin dalam hidup? Sudahlah, Masjid Raya punya orang-orang tertentu yang bisa maju, dan Fajri yang saya tidak bisa kayaknya.
Memang kawan-kawan bilang udahlah Ustaz, tak usah banyak kerja, nanti tegadai di akhirat ditanya saya, kau jadi ketua masjid tapi tak pernah kau urus. Susah juga kita kan. Kalau dilepuk sama manusia ini tempeleng merah cuma paling berdarah. Kalau dilepuk malaikat 100 tahun perjalanan manusia pergi itu wow. Itu yang kita takut itu. Kalau dilepuk manusia ini biasa, apa ujung-ujungnya mati. Kalau di neraka dilepuk malaikat, wow, kacau. Nak sanggup kita, kan? Itu yang dikatakan. Maka dalam kalimat syukur ini dikatakan al-'abdu yaduru ala salasati arkan ayakuna syukran illa bimajmu'ahiha wa hiya al-i'tirafu bin ni'mah batinan. Orang yang bersyukur itu ada tiga syarat. Pertama, mengakui nikmat yang telah diberi oleh Allah itu secara batin. Ini Allah yang memberi. Ini bukan dukun. Aku dapat ini bukan dukun. Ini dari Allah. Itu yang pertama, orang yang bersyukur itu. Wa tahaddus biha zahiran. Lalu ia menyampaikan secara zahir. Alhamdulillah, aku dapat nikmat, aku dapat cucu. Dengan cara bersyukur mendapat cucu itu, lalu akikah hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21 atau kapan orang tuanya mendapatkan rezeki yang lebih untuk bisa mengakikahkan anaknya. Itu namanya bersyukur. Yang terakhir adalah isti'anah biha ala taatillah. Lalu atas nikmat Allah yang telah Dia berikan kepada kita itu kita pakai untuk taat kepada Allah. Itu tadi saya katakan, saya punya rumah, tapi dalam rumah kita mabuk-mabukan. Kita pakai rumah, kita punya rumah, tapi dalam rumah berkaraoke-karaokean sampai lupa sholat jamaah. Kita punya rumah, tapi tak ada yang sholat dalam rumah itu tak bersyukur. Kita punya mobil, sering parkir di panti pijat. Punya mobil, pergi maksiat, mencari dukun untuk menghabisi kawan kita, itu tidak bersyukur. Itu nikmat itu baru yang nampak. Termasuk nafas ini nikmatnya, sehat ini nikmat, bisa bergerak ini nikmat. Jangan bisa bergerak nih memakai handphone waktu orang khutbah Jumat, itu tidak bersyukur itu. Itu ini jari-jari ini juga nih ditanya di akhirat, ya kan? Ditanya semua, nggak bisa kita bohong. Kaki ditanya, paru-paru ditanya. Makanya saya selalu ingatkan, wahai orang-orang mukmin yang muttaqin, yang merokok, sekali-sekali renungkanlah di depan Allah itu malam itu. Kalau nanti di akhirat, lalu Allah bertanya, wahai paru-paru Fajriansa, selama kau hidup dengan badan tubuh Fajriansa itu, paru-paru itu menghirup udara segar atau menghirup asap? Kata paru-paru, menghirup asap. Habislah gitu. Dia sekarang ini untuk menghilangkan mungkar itu harus dari hati. Supaya ganti, supaya kita tak merokok, makan permen sebentar tuh ya kan, sebentar. Jadi itu tak bersyukur kita. Itu termasuk sesuatu yang tak bersyukur. Dapat duit berapa sebungkus? 25.000. Itu yang lagi ngetren 25.000. 25.000 dikasih untuk sekolah anak, dah hebat dia tuh. Dipakai untuk ngisa asap. Ya, kalau dia bilang makruh ya silakan aja, tidak ada masalah. Kan setiap kita bertanggung jawab di akhirat apa yang kita lakukan, dan semua ini kan ditanya. Tubuh kita ini, jantung apa ini paru-paru apa kerjamu, telinga apa kerjamu, mulut apa kerjamu dulu, lidahmu di Fajriansa satu dulu apa lidahmu itu dulu, mengucapkan apa dulu. Itu ditanya semua. Yang bertanggung jawab kita masing-masing, kembali kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala, anna ahla syukrihumul makhsusuna bimannatihi alaihim min baini ibadatin faqala wa kadzalika fatanna ba'dhum ala ba'din la yaqulu haula'i manallahu alaihi bainina alaysalu bi'alamu bisyakirin. Demikianlah Allah telah menguji masing-masing kamu, ya kan? Liyaqulu haula'i manallahu, siapa di antara kamu yang telah diberikan oleh Allah nikmat,
maka dipakai nggak nikmat itu untuk taat pada Allah? Lalu dikatakan oleh ayat ini, alaihissallahu bi'alami bisyakirin, bukankah Allah lebih tahu siapa di antara kamu yang bersyukur? Karena yang tahu itu antara kita dengan Allah aja. Kita bersyukur atau tidak itu kita dengan Allah. Orang boleh mengklaim bahwa kita tidak bersyukur, paling zahirnya, tapi batin itu kan Allah. Kita ini dulu lahir tak ada apa-apanya, dapat ini, itu semuanya dari Allah. Kita ini kan usaha saja. Dan itu dah banyak kita kaji kemarin. Wa iza ta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu kalimat Allah. Ingatlah ketika Tuhanmu memberikan nikmat itu, jika kamu bersyukur maka aku tambah. Apabila kalian ingkar, maka azabku adalah berat, besar. Nah itu dia. Kemudian wa kutiba ba'dul ulama ila akhirlahu amma ba'du faqad asbaha bina min ni'amillahi ma nahsihi ma kasrati ma na'sihi. Kalaulah kita ukur, nah ini ba'dul ulama mengatakan faqad asbaha bina min ni'amillah, kita telah banyak menerima nikmat Allah. Lalu dikatakan la nahsiha ma kasrati ma na'sihi, tidak dapat kita hitung satu persatu nikmat Allah yang telah diberikan sama kita. Bayangkan itu, tidak dapat. Karena dikatakan begini, ma'akasrati mana'asih, Allah memberikan nikmat kepada kita di saat kita pun bermaksiat kepadanya. Terbayang tak kita? Sesungguhnya Allah tetap memberikan nikmatnya walaupun kita bermaksiat kepada Allah, dan nikmat Allah itu tidak sanggup kita menghitungnya. Lalu kita balas dengan maksiat. Kemudian qala Yunus bin Ubaid qala rajul li Abi Tamimah kaifa asbahta? Qala asbahtu baina ni'mataini la adri ayyatuhuma afdal, dzunubun satraha Allah alayya fala tastati'u an yu'iruni biha ahad wa mawaddatun qazafaha Allah fi qulubil ibad la yuballighu amali. Lihat, salah seorang bernama Yunus bin Ubaid, lalu dikatakan qala rajul li Abi Tamimah, salah seorang laki-laki berkata kepada Abi Tamimah, lalu dikatakan laki-laki ini kaifa asbahta? Qala rajul li Abi Tamimah, Abi Tamimah mengatakan qala asbahtu baina nikmatain, aku di subuh ini asbahtu, aku ini berada pada posisi dua nikmat. Pertama, la adri ayyatuhuma afdal, aku tak tahu mana yang lebih baik antara dua nikmat ini. Lalu dikatakan dzunubun satarha Allah alayya fala tastati'u ayyu'iruni biha ahadan. Dosa, lihat, nikmat pertama itu kata Abi Tamimah, dosa yang ditutup oleh Allah sehingga tak satu pun yang bisa mencelaku. Jadi kalau aib kita tidak tahu sama orang itu nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang pertama adalah nikmat yang Allah menutup segala dosaku dan aibku sehingga tak satu pun yang bisa mencelaku, karena Allah menutup. Yang kedua dikatakan mawaddah qazafaha Allah ala fi qulubil ibad la yuballighu amali. Nikmat yang kedua adalah Allah berikan mawaddah, rasa cinta kepada hamba-hamba yang ada sehingga mereka mencintaiku. La yuballighu amali, sesungguhnya rasa cinta yang diberikan oleh Allah kepada saudara-saudaraku terhadapku itu tak sebanding dengan amal kebaikan yang aku lakukan. Paham maksudnya ya? Jadi dua nikmat itu, pertama
Allah tutup aibku, Allah tutup dosaku sehingga tak satu pun yang mengetahuinya dan tak satu pun yang bisa mencelaku dari aib itu. Itu nikmat pertama. Kedua, katanya Allah berikan rasa cinta kepada saudara-saudaraku sehingga mereka mencintaiku. Sedangkan nikmat itu tak sebanding dengan amal kebaikan yang aku lakukan. Wah, apalagi kurang kita ini. Aib kita ditutup Allah. Lalu Allah jadikan orang-orang itu mencintai kita. Sesungguhnya apa yang diberikan oleh Allah itu tak sebanding dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Kurang apa lagi Allah itu? Makanya dikatakan wa qala Hasan ma'an amallahu ala 'abdin ni'matin faqala alhamdulillah illa kana ma'adha akthar min man mimma akhadha. Ya, kata Hasan Al-Basri mengatakan ma'an amallah, apa yang telah diberikan oleh Allah berupa nikmat kepada seorang hamba, lalu hamba itu mengatakan alhamdulillah, ya kan? Kita dapat nikmat lalu kita katakan alhamdulillah, kecuali Allah beri nikmat yang lebih banyak kepada orang yang mengatakan alhamdulillah tadi itu dari apa yang dia ambil. Allah memberikan nikmat kesehatan lalu kita pakai, lalu kita mengucapkan alhamdulillah, Allah tambah lagi kesehatan yang prima. Allah berikan kita harta, ya kan? Lalu kita berikan sama orang, Allah tambah berlipat. Yang hilang ini 5, yang ditambah Allah itu 100. Itu maksudnya itu. Jadi sesungguhnya kalimat itu dikatakan ini qala Ibnu Qayyim rahimahullah qauluhu alhamdulillah na'amahu min ni'amillah wa ni'mah allati hamadallahu 'alaiha aidan min ni'amillah wa ba'du ni'am ajal min ba'din fa ni'matus syukri ajalun min ni'matil mali wal jah wal walad war zaujah wa nahwaha wallahu a'lam. Nikmat lagi yang paling mulia itu apa? Allah berikan pasangan hidup kita itu taat kepada Allah. Kalau suami mendapatkan istri taat kepadanya, itu nikmat terbesar. Istri mendapatkan suami saleh menjadi imam di rumah itu nikmat terbesar. Kaya pun kita kalau rumah tangga hancur tidak ada gunanya. Lalu Allah menjadikan di antara kita anak-anak yang memang saleh, patuh kepada orang tua, tidak durhaka dia. Itu nikmat terbesar diberikan oleh Allah. Itu yang harus disyukuri. Kalimat alhamdulillah inilah yang selalu kita sampaikan kepada Allah, sehingga Allah akan memberikan yang lebih dari apa yang kita ambil dari nikmat itu. Nah, itu dia. Jadi jangan berputus asa. Makanya hubungan antara sabru dan syukur, sabar dan syukur itu ada kalimat dalam bahasa Arabnya al-khauf war raja. Ada takut, ada harapan. Ya kan? Khauf ini kan bisa dikatakan khawatir. Maka dikatakan alhamdulillahil marju lutfuhu wa sawabuhu wal makhufu makruhu wa iqabuhu allazi amara qulubu awliya'i biruhir rajaihi hatta saqhum bilutafaihi alaihi ila nuzuli bifanaihi wal adul. Anak patuh sama orang tua itu nikmat. Yang dikhawatirkan orang tua itu apa? Anak ini melawan. Nah itu ar-raja, harapan kita itu semuanya baik. Rumah tangga mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah yang dikatakan samawa itu. Makanya sesungguhnya al-marju lutfi wa sabuhu al-makhufu makruhu. Kita khawatir dari sesuatu yang dibenci oleh Allah atas apa yang kita lakukan, dan kita khawatir kalau Allah menurunkan iqabnya, apa namanya, mengirimkan azabnya sama kita. Jadi sesungguhnya dengan rasa khawatir dan harapan mendapatkan rahmat Allah inilah letaknya hati para aulia, para wali-wali. Wali-wali itu meletakkan hatinya khawatir Allah murka, harapan mendapatkan
sesuatu dari Allah berupa rahmat. Nah, amma ba'du fa inna raja' wal khauf janahani bihima bi thairil muqarrabun. Rasa khawatir dan ar-raja' harapan itu dua sayap yang berada di tubuh orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Sama juga dengan kemarin. Kenapa dinamakan kurban? Kurban itu kan qaf ra ba. Kita berkurban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, bukan untuk berkelahi dengan bagian-bagian itu. Allah tidak menerima darah, tak menerima daging dari kurban kita itu, tapi menerima keikhlasan kita untuk berkorban itu untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, disitulah letaknya roja. Seharusnya orang-orang yang mutakin itu dia khawatir kalau dirinya ini tak taat kepada Allah, dan dia berharap Allah tetap memberikan kekuatan dan rahmatnya untuk selalu taat kepadanya. Ini dua sayap yang berada di tubuh orang-orang al-muqarrabun, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau kita artikan di sini, al-khauf satullahi yasuqu bihi ibadan ilal ilmi wal amal liyanalu bihi mal qurbu minallahi ta'ala. Sesungguhnya khauf, rasa khawatir itu adalah cambuk yang diberikan oleh Allah kepada seorang mukmin untuk memenuhi keinginannya mendapatkan ilmu dan amal, agar mendapatkan daripada ilmu dan amalnya itu kedekatan kepada Allah. Itulah rasa khawatir. Kita ini kan selalu, sekarang siapa yang tak khawatir? Kalau kita tanya siapa yang mau mati di titik ini, apa yang terpikir sama kita? Rasa khawatir kan? Kalau mati cukup ndak amalnya yang aku lakukan ini? Itu rasa khawatir. Nah, rasa khawatir inilah yang mendorong orang untuk melakukan amal soleh. Tapi itu hanya diberikan oleh Allah kepada hati orang yang hidup, yang dekat kepadanya. Orang kalau sudah ditimpa hatinya itu dengan maksiat, tidak takut lagi dia. Semayang pun tinggal. Dulu kan dah kita bahas juga, sholat itu ada dalam arti agama itu, pertama imaduddin. Imaduddin itu tiang. Di tiangnya aja kita udah apa nih? Kapan sholat itu dikatakan tiang agama? Ketika sholat itu kita lakukan tepat waktu. Kalau laki-laki untuk kokoh tiang ini berjamaah di masjid, itu baru kokoh deh. Jadi tiang ini kokoh. Ketika mulai lalai, tak tepat waktu, mulai goyang nih tiang ini. Apalagi tinggal rubuh. Nah, itu baru posisi awal itu. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Kapan dia kokoh? Ketika orang yang salat itu tepat waktu. Walaupun dalam ilmu fikih ada jarak. Salat zuhur itu antara 12.30 sampai jam 3.30 misalnya kan, ada jarak. Tapi kalau kita lalai-lalai tanpa uzur, itu goyang. Tiang itu goyang. Macam mana rumah mau lapuk. Sudah tepat waktu lalu berjamaah, itu kokoh, ya kan? Bangunan yang kokoh sekarang di Indonesia ini malah bangunan yang dibangun zaman Belanda. Kenapa rumah-rumah sekarang nggak kokoh? Walau alam juga kan, arsiteknya, konsultannya, atau yang membangunnya, atau tukang yang membuatnya. Jadi untuk kokoh kita itu semua fenomena. Makanya tiang ini akan kokoh ketika kita sholat on time, tepat waktu, dan memang berjamaah. Maka kokohnya masjid itu apabila pengurus masjid itu sholat tepat waktu berjamaah di masjid itu gitu. Jangan hanya ketika pemilihan aja datang sekali 5 tahun. Itu intinya, itu imaduddin. Jadi kemudian yang akhir daripada itu, as-salatu mi'rajul mu'min. Kita berhubungan langsung sama Allah itu salat itu. Sholli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, mi'raj.
Yang imaduddin aja tidak kokoh, macam mana mau mendapatkan mi'raj? Tidak mungkin itu. Kan di hadis Rasulullah kan dijelaskan, solat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah solat apa? Subuh dan isya. Itu kalau sudah solat subuh dengan isya itu lalai, tidak usahlah dijadikan pemimpin itu. Ingat-ingatlah di rumah tuh, istri kalau menengok suami lalai-lalai solat subuh dengan solat isya, ingatkan dia, ini mau rubuh lagi tiang agamanya nih gitu. Udahlah, ndak usah kita pakai dalil-dalil lah, panjang kali dalilnya nanti. Tiang ini sudah kokoh baru dinamakan as-salatu mi'rajul mu'min. Macam mana dia mau mi'raj ke Allah, salatnya aja tidak tepat waktu gitu. Jadi kalau kita membaca Allahumma rabb hazihi da'wati tammah, ya Allah, Engkaulah yang mempunyai panggilan yang sempurna ini. Panggilan Allah yang sempurna itu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wudhu kita, bergerak kita ke masjid. Yang paling hebat lagi 5 menit sebelum azan itu udah duduk di masjid. Itu lebih hebat tuh. Intinya, kalau bacaan Allahumma rabb hazihi da'wati tammah ini yang benar itu adalah azan, siap-siap kita. Itu yang da'wati tammah itu. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai panggilan yang sempurna ini. Panggilan yang sempurna itu harus dipenuhi dengan kesempurnaan. Itulah datangnya manusia ini, orang mukmin dan muttaqin ini ke masjid untuk sholat berjamaah. Itulah letak kesempurnaan itu. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Maka dihubungkan antara da'wati tammah dengan sholatil qa'imah, ya kan? Berdirinya sholat itu. Karena antara azan dengan iqamah itu waktu yang paling manjur untuk berdoa kepada Allah. Sama dengan sholat Jumat itu, salah satu tempat yang paling makbul berdoa itu antara 2 khutbah. Begitu duduk, doa. Makanya kalau zaman dulu di masjid kita masih tradisi berselawat ya, doa. Itu paling makbul. Nah, itu dia. Jadi dakwah tammah ini, panggilan yang sempurna ini akan sempurna ketika manusia itu datang ke masjid dan sholat jamaah. Terutama laki-laki ya. Kalau perempuan tuh ma'fu anhu lah. Kalau perempuan itu tak diwajibkan. Tapi mau datang ya alhamdulillah. Suami datang ke masjid sholat jamaah, istri dapat pahala. Istri pergi ke masjid sholat jamaah, suami nggak dapat pahala. Cuma dapat izin aja kan, dari suami harus izin. Nah itu dia mi'rajul mu'min. Jadi macam mana mau mendapatkan mi'raj yang tiangnya aja nggak kokoh, macam mana caranya? Nah itu dia. Dan doa ini tidak akan pernah sempurna. Ati Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wa bu'ashu maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tuhliful mi'ad. Kita baca juga di situ, innaka la tuhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak akan menyalahi janji ya Allah. Tapi kita mengeluh juga dalam hidup. Doa ini baca juga. Yakinkan diri Allah tak akan pernah mengkhianati janjinya. Itu yakin. Masa orang berbuat baik tak dikasih oleh Allah? Orang kafir aja entah apa yang disembahnya dikasih juga sama Allah, apalagi awak. Cuma memang orang muttaqin ini sering ditabungkan oleh Allah untuk akhirat. Karena dunia ini bukan tempat akhir dermaga kehidupan kita, tempat kita berlabuh. Itu yang harus yang disabarkan pada diri. Maka kalau di rumah, mulai rumah tangga ini bertengkarnya banyak, lebih dari bertengkar biasa. Banyak baca Quran supaya jin-jin dalam rumah itu hilang. Dia kalau bertengkar itu udah melebihi kapasitas. Bertengkar itu biasa aja, berselisih pendapat. Lah istri kita dari perut yang lain kok, awak pun dari perut yang lain. Sedangkan satu perut aja berkelahi, apalagi lain perut. Biasa aja itu berselisih. Tapi kalau sudah banyak berselisih itu, mulailah baca Quran di rumah tuh. Ini banyak jin di rumah itu. Nah, kalau perlu kamar tidur itu setiap sudut itu diazankan. Azankan. Biar jin-jin di sudut. Jin itu paling suka tuh sudut-sudut itu, sudut. Dan itu ini
kipas angin nih kalau diam dia bergantung nih. Jadi ada jin yang suka bergantung. Nah nih kipas angin nih. Ah ini bergantung di sini nih. Itu jin itu. Kalau rumah Allahnya gak takut dia, karena orang banyak mengaji. Tapi kalau rumah kita gak pernah mengaji, bergantung dia. Ditengoknya kita tuh diembus-embuskannya. Supaya agak hilang ingatan kita kan. Waktu makan tuh tak baca bismillah, ya kan? Langsung makan, perut lapar. Dia ikut makan itu. Apa dia bilang sama kawan-kawannya, ayo masuk rumah ini, kita pesta. Kalau ada di rumah tuh tak pakai bismillah, dia ikut makan sama kita. Tapi nak tahu kita makannya seperti apa. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ya kan? Itu dia. Sesungguhnya kita tak mengetahui iblis, tapi iblis itu mengetahui kita, karena kita tidak bisa melihatnya. Ikut makan dia. Tapi kalau kita semua satu rumah tuh bismillahirrahmanirrahim, atau terlupa bismillahi awalihi wa akhirih, apa kata kepala jin ini yang di rumah tuh, tak ada makanan yang bisa kita makan hari ini di rumah ini, udah keluarlah kita. Itu dia. Kalau di rumah tuh tak pernah baca Quran, ayo sini kita bergantung-gantung nih di ini, digantung dia suka bergantung-gantung. Nah, itu dia jin itu. Jadi kalau sudah mulai ada pertengkaran di luar biasa yang tak pernah terjadi, berarti ada jinnya sudah mulai menyantoni diri kita untuk bertengkar terus suami istri sampai bercerai. Dan ingat, ketika jin melapor kepada bosnya Ifrit, komandan, aku bisa membuat orang ini mabuk. Baik. Datang lagi, komandan, aku bisa membuat orang ini berzina. Baik. Datang yang satu, jin kecil, komandan, aku bisa menceraikan suami istri. Sini, tegak di sini, di nomor 1, aku diberi reward. Nah. Jin itu yang bisa memisahkan suami istri, itu rewardnya paling banyak. Makanya betul, cerai itu memang kalimat yang boleh dilakukan, karena mungkin sudah tidak ada lagi kesamaan. Tapi dia paling dibenci. Dan di kalangan jin yang bisa menceraikan suami istri, itu dapat reward paling banyak. Reward apa? Penghargaan. Kalau yang bisa menyuruh mabuk, berjudi, berzina, ya, kemudian membunuh, itu baru perunggu perak gitulah. Tapi kalau bisa menceraikan suami istri, itu medali emas. Emas 24 karat. Nah itu dia. Makanya tadi khauf itu, rasa khawatir itu adalah rasa khawatir yang muncul dari tubuh seorang mukmin, karena dia khawatir ini kalau Allah ini tidak mengasihinya, maka dia roja, mempunyai keharapan. Wa may yarju liqa rabbih falyamal amalan surya. Barang siapa yang berharap untuk mendapatkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal soleh. Itu dia. Jadi khawatir Allah tidak memberikan, ar-roja, karena rasa khawatir itu muncul harapan, berharap sama Allah, bermohon sama Allah. Sebenarnya pun kita dalam surat itu kadang-kadang bahasa kita ini agak pelik juga, ya. Misalnya ini proposal masjid raya, misalnya ya kan, nomor perihal permohonan bantuan. Sebenarnya saya kadang-kadang pikir permohonan macam Tuhan kita anggap orang yang kita minta bantuan, permintaan bantuan aja lah ya, minta aja lah ya. Katanya bahasanya kurang bagus. Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan atas bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Kadang-kadang permohonan ini macam bermohon sama Allah gitu. Entahlah, itu pikiran saya aja ya. Bermohon sama dengan kalimat Maha Agung. Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ar-Rahmanur Rahim, Maha Penyayang. Kemudian Al-Wahhab, Maha Pemberi. Al-Talib, siswa. Apa namanya? Bukan. Al-Tilmiz, siswa, murid. Al-Talib,
Maha siswa. Kadang-kadang bingung nih bahasa Indonesia. Maha itu kan untuk Allah. Maha agung, maha besar, maha siswa, maha siswa. Nggak ada di atas tulisan. Apa maksudnya begitu? Allah alam. Sama dengan ini, Allahu Akbar, Allah maha besar. Tablik akbar, tablik maha besar, ya enggak? Oh gitu. Haji akbar, haji maha besar. Betul itu. Jadi kalau udah tablik akbar kan tidak ada tablik yang lain yang besar. Tablik itulah yang akbar kan. Kadang-kadang penggunaan bahasa Indonesia kita ini penuh dengan tanda tanya juga. Itu dia. Jadi penggunaan kata-kata untuk Allah apabila digunakan sama manusia itu tidak juga bisa menyaingi Allah. Makanya kalau di Arab nama orang Abdul Rahim, dia akan dipanggil ya Abdul Rahim, ya Abdul. Kalau kita namanya Abdul Rahim, panggilnya Rahim. Rahim itu betul, yang maha pengasih, maha penyayang. Abdul, main potong-potong aja namanya. Nama Abdul Rahman. Rahman itu nama Allah. Makanya digabung dengan Abdul Rahman, Abdul Rahim. Kalau orang-orang zaman jahiliyah Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah itu hamba Ka'bah. Abdul Manatul Ula, hamba dari Manatul Ula, patung yang besar itu. Seperti itu. Nah, al-khauf ini membawa kepada roja, fadilatul khauf. Apa kelebihan berkhawatir itu? Jama' Allah Ta'ala lil khaifin al-hada ar-rahma wal ilm wa ridwan wa hiya majama'i maqamati ahli al-jannah. Qala Ta'ala hudan wa rahmatan lillazina hum li rabbihim yarhabun. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasya rabbah. Jadi khauf itu pertama dikatakan hudan wa rahmah lillazina li rabbihim yarhabun. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 154 dikatakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang terhadap Tuhan mereka merasa khawatir. Karena rasa takut itulah Allah turunkan rahmat dan petunjuk. Di surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling khawatir, yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Jadi kalau ulama tidak takut sama Allah, dia tidak ulama. Kemudian dalam surat Bayyinah, radhiyallahu anhum, Allah ridho atasnya, waradu'an, mereka ridho atas apa yang dijadikan oleh Allah berupa keputusan. Zalika liman khasya rabbah. Yang demikian itu terdapat pada diri orang-orang yang khawatir terhadap Allah. Itu fadilahnya. Jadi rasa khawatir itu mempunyai kelebihan. Kelebihan khawatir kepada Allah, Allah beridho kepadanya. Rasa takut kepada Allah itu akan menjadikan dia mendapatkan petunjuk. Rasa khawatir kepada Allah itu akan menjadikan dia mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah. Itu kita kalau takut, mati, khawatir, amal tak cukup, maka kita beramal baik. Kita takut kepada Allah untuk tidak mendapatkan azab api neraka, maka kita akan apa? Akan selalu beramal yang baik. Sedangkan dengan atasan kita aja kena takut, kita tepat waktu kita datang. Masa dengan Allah kita nggak tepat waktu? Diundang di bawah not been 15 harap datang 15 menit sebelum acara. Pakai pakaian organisasi. Itu setengah jam dah datang deh. Itu bos itu masih bentuk manusia deh. Bisa dia datang dengan tertib, bisa dia dengan pakai pakaian yang diharapkan dalam undangan itu datang dia setengah jam sebelum acara. Begitu Allahu Akbar, tidak datang dia ke masjid. Masalah itu aja ngukurnya. Ini yang manggil, yang menciptakan kita loh, Allah.
melalui wasilah manusia yang azan, muazzin. Maka muazzin itu di akhirat tempatnya tinggi di akhirat. Muazzin itu tinggi tempatnya. Terakhir di kalimat khauf ini, kan? Al-akhbar fil khauf, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kadzalika akhzu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhzu alimun syadidun inna fi dzalika laayatul liman khafa azabil akhirah. Jadi dikatakan di sini, lau ta'lamuna ma a'lama la dhahiktum qalilan la baqaitum katsiran faghadha asabu wujuhahum wa lahum khanin. Jadi dari hadis Anas radhiyallahu anhu, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatun ma sami'tu misluha qat. Kata Anas radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar salah satu khutbah Rasulullah yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Lalu Rasulullah mengatakan, lau ta'lamuna, jika kalian semua tahu, ma'a'lamu, apa yang aku ketahui, la dohiktum qalilan, kalian akan tertawa sedikit, la bakaitum kasiran, kalian akan menangis banyak. Faghadha ashabu Rasulullah wujuhahum walahum khanin, semuanya tertunduk memikirkan apa yang diketahui oleh Rasulullah. Maksudnya, kalaulah kita bandingkan perbuatan kita di dunia ini tentang barzah dan akhirat, nah itu maksudnya tak seberapa perbuatan baik kita dunia ini. Kalaulah tidak karena rahmat Allah dan petunjuk Allah serta kasih sayang Allah sama kita, tidak bisa kita masuk surga. Kalau hanya diandalkan amal kita, amal baik kita, tidak masuk. Maka tak ada konsensus Allah itu kau masuk surga karena amal kebaikanmu, tidak ada. Illa rahmatan min rabbika, kau masuk surga karena rahmat Allah. Makanya kata Rasulullah, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui tentang perjalanan hidup ini kemudian masuk dalam barzah lalu dihitung di akhirat, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kenapa? Amal ini tidak cukup untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini maksudnya apa? Berbuat baik pun kita di dunia ini seumur hidup kita itu tidak cukup untuk mendapatkan tiket masuk surga itu. Apalagi dengan masalah dunia, lalu kita bertengkar satu sama lain, lalu kita khianati kawan kita. Seperti apa bentuknya kita di akhirat? Itu maksudnya. Lau ta'lamuna, jika kalian tahu ma'a'lamu, aku yang aku ketahui, karena Rasulullah diberikan ilmu min ladunhi. Ilmu laduni itu Allah berikan ilmu hikmah kepada Rasulullah mengetahui bagaimana azab kubur itu. Karena azab kubur itu diketahui oleh seluruh makhluk illa saqalain. Saqalain itu apa? Jin dan manusia. Maka harus banyak mengucapkan mu'awwizatain kita itu. Kenapa? Karena setan itu musuh yang nyata, aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kamu. Cuma musuh kamu ini tidak nampak. Ini masalahnya. La tudrikul absar, dia tidak diketahui oleh pandangan mata. Nah itu sih. La tudrikul absar wa yudrikul absar. Sedangkan dia mengetahui kita tidak mengetahui dia. Maka itu perlu mu'awwizatan itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Itulah digelar dengan dua surat yang kita berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Maka itu dinamakan mu'awwizatain. Dua surat yang kita mohon perlindungan Allah. Banyak mengucap itu. Jadi kalau udah banyak pertengkaran di rumah itu banyak mengucapkan itu. Nah, kalau al-ikhlas itu tauhid. Qul huwallahu ahad, Esa, Allahu samad, tempat bersandar. Lam yalid wa lam yulad, tak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang bisa memisalkannya dengan yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada yang dapat kita bandingkan dengan Allah, itu tidak ada. Makanya Allah ketika ada orang menyembah patung, dia marah kali. Karena fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kau sandingkan dengan Allah itu kekuatan lain sedangkan kalian tahu.
Ya kan? Kan itu dalam kalimat itu. Ya kan? Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya kan? Jangan kalian jadikan di samping Allah itu tandingan sedangkan kalian mengetahuinya. Kalau sakit itu sudahlah, jalurnya apa? Doa, pergi ke dokter. Dokter itu wasilah aja. Ya kan? Tapi yang mesembuhkan apa? Allahumma rabban nas izhabil ba'sa ishfi innaka syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan manusia, jauhkan dari kami malapetaka. Isfi, sembuhkan kami, sesungguhnya Engkau maha penyembuh dan tidak ada kesembuhan kecuali dari sisi Engkau yang tidak lagi menyebabkan kami sakit dan alaman. Itu dia. Dokter itu kan perantaranya, obat itu kan perantara juga. Ngapa kita yakin kali ini paten nih, di dukun paten nih, begitu diembusnya sehat kamu? Tidak ada itu. Kalau Allah tak berkenan itu tidak ada. Kan dah berulang-ulang kita bilang, dukun itu dua aja yang bisa dipercaya, dukun beranak satu, dukun urut satu, yang lain itu ada pembohong tuh. Rumahnya reot, pergi kita ke rumah dukun tuh, dan itu minta pula kita pangkat excellent 2. Dukun saja excellentnya tak ada, minta sama dia bongak kita tuh. Ya? Nah, kita main judi, pasang nomor, minta ke dukun. Dukun tu aja tak pernah pasang nomor, tak pernah tepat. Kita pula minta sama dia. Kan bodoh gitu ya. Itu namanya menjadikan Allah tu andadan. Kalau dukun beranak jelas, dia datang ke rumah, ada istri kita mau melahirkan, dia tolongnya, selesai. Dukun urut, itu pun masih dipertanyakan dukun urut tu. Kadang-kadang ada juga mantra-mantra yang memperkuat dia, memanggil jin. Tapi tak masalah lah. Jin ikut mengurut kita tak masalah. Ada kadang-kadang kan kita tengok orang tua, kita muda, lemah, kok bisa dia kuat mengurutnya? Bisa aja dia manggil jin. Sebenarnya pun di kalangan ulama, sebagian ulama membolehkan kita memakai jin itu selama kita tidak tunduk sama dia. Maksudnya dia menjadi khodam, menjadi pesuruh kita. Cuma ulama sebagian yang lain mengatakan nanti ketika kamu tua, ingatan kamu mulai tidak bagus, zikir ke Allah kurang, kamu dikuasainya. Itu mudaratnya. Jadi jin itu boleh selama kita bisa menguasai dia. Kalau tidak, nanti itu masalahnya. Dia dah dekat sama kita, begitu kita tua, jangankan tua, umur 45, 50 ini pun kunci itu di sakunya. Adi marahnya orang serumah itu. Anak tuh 5, kena marah 5-5-nya. Sudah itu di sini rupanya kunci. Sanggup nggak minta maaf sama anak yang kita marah itu? Biasanya orang tua lewat. Kalau orang tua yang bijak, maaf nak, ayah lupa kunci di kantong tadi, kalian tak kena marah, belikan es krim. Itu kita tuh sering lupa kalau udah tua. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, lalu kami kurangi kekuatannya, apakah kalian tidak berpikir? Itu Allah sudah menyatakan gitu. Ya, dah banyak kita misal dulu. Zaman-zaman tahun 80 tuh, ada pacu kuda di Payakumbuh tuh, di Tiaka tuh, malam ini berangkat tuh. Umur masih 25, 30. Coba sekarang ada pertandingan di Bukit Tinggi itu, naik Honda. Sampai Danau Bengkuang tuh kesemutan semua pinggang. Itu namanya Allah telah mengurangi kekuatan. Jangan sombong-sombong. Ya. Kalau udah umur 40 tuh lagi mantap-mantap itu lah. Dah 50 mulai asam urat yang naik lah. Waktu umur 20, 30 itu cita-cita bikin rumah tinggi kan, macam dia bertingkat. 3 tingkat. Wah, bangga. Rumah dah siap, tumbang. Bawa emergensi, masuk ICU. Bapak, jantung bapak bermasalah. Dah sehat, apa kata dokter? Jangan banyak capek. Tengok aja lah tingkat kedua tu gini. Tangga itu pun tak pernah lagi dipijak kan. Itu kalau jantung sama aja asam urat. Begitu rumah siap, asam urat kambuh. Jangankan melangkah tangga, ke kamar mandi pun mengensut.
baru tahu. Nikmat itu karena Allah memberikan sehat. Kenapa tidak kita bersyukur? Maka waktu sehat itu beramal baik. Khud min sihatika limardika. Ambil waktu kamu sehat itu untuk berbuat baik sebelum kamu sakit. Ambil berbuat baik ketika kamu itu kaya sebelum kamu miskin. Di antara dua ini payah membedakannya. Mana yang penting, ilmu dengan kesehatan? Itu payah membedakan itu. Sehat itu penting, ilmu juga penting. Itu saya dulu pernah sakit 1,5 tahun, payah jalan. Nah itu waktu di Cipto Mangunkusumo tuh 3 atau 5 dokternya, 2 mengatakan jangan operasi, 3 mengatakan operasi. Padahal waktu itu asam urat itu disedot. Nah, kemudian kata yang 2 ini, ada 1 dokter perempuan, kakinya agak kecil sebelah. Apa dia bilang? Dek, kakakmu ini dulu sebelum jadi dokter sakitnya sama dengan kamu nih. Tapi waktu itu diputuskan dioperasi. Ini jadi mengecil. Kakak bertekad harus jadi dokter spesialis saraf itu. Saya anjurkan, kakak anjur kamu jangan mau operasi. Balik aja ke Kairo. Ilmu dengan kesehatan itu 2 yang payah membedakannya, yang mana yang penting. Itu dia bilang. Nah, begitu saya balik, pergi saya ke guru saya tafsir di Mesir, kamu berangkat umroh. Istihad kamu untuk mendapatkan kesehatan kan sudah benar, ke dokter, makan obat. Sekarang pergi ke Mekah. Dulu kan masih bisa turun ke sumur Zam-Zam itu, mandi di situ setiap hari, usapkan air Zam-Zam itu, minta sama Allah kesembuhan. Wasilah sudah kita jalankan, betul, pulang umroh itu segar. Jadi kadang-kadang jangan kita bergantung pada obat itu, gantungkan dia. Kalau kita ukur aja perjalanan hidup kita nih, sebenarnya kita tegar. Cuma kita aja diombang-ambing dunia kan, angin sepoi-sepoi. Makanya lagu Indonesia yang paling enak tuh apa? Nyanyian nyiur melambai, nyiur melambai tapi pantai. Kita tuh diayun, lupa kita bahwa gantung yang paling kuat tuh Allah gitu. Dokter itu wasilah aja, Malaka itu juga wasilah, rumah sakit di sini juga wasilah. Pelayanan penting, tapi tawakal sama Allah itu lebih penting. Itu yang penting itu dalam hidup itu. Sudahlah, kan? Itu saja kita dalam hidup. Jadi khauf, roja berhubungan erat, sabar, syukur itu berhubungan erat antara satu sama lain. Begitu kita khawatir, kita harus beramal soleh untuk mendapatkan rahmat Allah. Sudah itu, faiza azamta, apabila kamu telah berkemauan untuk sesuatu itu dengan keras, fatawakkal ala Allah, karena keputusan akhir itu adalah Allah. Kalau ayat dah banyak dah, mau dibaca ayat yang mana lagi dalam Al-Quran ini ya, semua dah kita baca, hampir kita baca semua. Yasin setiap malam Jumat baca juga, Al-Kahfi setiap malam Jumat, Ar-Rahman, Al-Muluk. Apa gunanya membaca ayat-ayat itu kalau tidak kita praktekkan dalam kehidupan? Itu saja yang penting. Hidup itu simpel saja. Taat pada Allah, Allah kasihkan. Dapat kita musibah, baca muawwizatayn, baca ayat kursi, minta sama Allah. Di Lauhul Mahfuz sudah tercatat. Hidup ini sudah diatur sama Allah, kita menjalani aja. Tapi tetap harus berusaha. Itulah yang dilakukan oleh Siti Hajar, mencari air antara Bukit Safa dan Marwah, lalu mendapatkannya dari kaki anaknya Ismail, yang ketika itu malaikat Jibril turun, dikepakkannya sayapnya, keluarlah air dari kaki Ismail. Dapatlah dia rezeki, dan rezeki tidak dari ibunya, tapi rezeki dari anaknya. Kita jangan terlalu yakin kalau kita mencari sesuatu itu dapat rezeki dari tempat kerja kita itu. Boleh jadi dia dapat dari istri, boleh jadi dapat suami, boleh jadi dari kepiawaian anak kita. Kita nggak tahu. Itu serahkan sama Allah. Kalau udah hidup seperti itu, aman. Orang mau apa kayak mau apa. Santai lah. Ya kan? Hari ini juga kami lagi berselisih-selisih itu di MUI ini. Tak pernah MUI ini mengadakan musdaluk, ini nampaknya musdaluk.
sudah luar biasa. Mudah macam partai. Mudah-mudahanlah para alim-alim ulama kita itu kembali kepada Allah dan bisa mengayomi masyarakat. Sekarang di skala lini ini dunia ini banyak. Dunia ini kalau sudah banyak porsinya daripada akhirat, kacau semuanya. Ya kan? Itu tadi. Kan bahaya itu. Burukkan ini, burukkan ini, burukkan ini. Sedang memburukkan kawan kita itu mati. Husnul khotimah, suul khotimah. Suul khotimah. Jalan aja lah padanya. Dah selesai. Ada yang bertanya? Kita akan membahas kecil-kecil aja ya. Yang hari-hari, yang mudah dipahami. Bersyukur, sabar, bersyukur. Takut, penuh harapan kepada Allah agar menjadi radhiyallahu anhum wa radu'an. Zalika liman khasya rabbah. Dapat ridho Allah itu karena dia ada rasa khawatir dan takut kepada Allah, lalu dia berbuat baik, maka dia dapat ridho Allah. Kita tutup dengan doa kita majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kekuatan kepada kami untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dan nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ridhailah amal soleh kami dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, tunjukkan arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu adalah benar dan berilah kekuatan kepada kami, rezeki kekabari untuk dapat mengikutinya. Dan wa arinal batila batilan, tunjukkanlah yang salah atau yang batil itu adalah batil dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Ya Allah, ya Allah ya Rahman, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau rahmati dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau ampuni. Ya Allah, berikanlah ketenangan. Ya Allah, berikanlah rahmat. Ya Allah, berikanlah nikmat kepada saudara-saudara kami yang berada dalam kepengurusan, yang dalam pemilihan, kapanpun itu terjadi. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada saudara-saudara kami, dan siapapun yang menang untuk dalam posisi itu berada pada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pisahkanlah antara kami dan wabah corona serta turunan dari corona itu. Ya Allah, sebagaimana Engkau pisahkan antara barat dan timur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang dalam kesulitan, serta orang-orang yang telah mendahului kita, yang telah banyak berjasa kepada kita, serta yang telah banyak mewakafkan, ya kan, harta bendanya dan tenaganya untuk masjid ini. Kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.